Komunitas yang tergabung dalam wadah bernama Dirandra Indonesia mengadakan gathering offline untuk pertama kalinya di Cafe Kopi Darat, Jakabaring, Palembang, Minggu 18 Desember 2022. Grup yang didirikan oleh Alia Zafira Pertomo pada bulan Maret 2022 ini fokus dan berdedikasi untuk mendukung anak-anak pengidap penyakit autoimun. Alia Putri Yuda Pertama Moyodeni menjelaskan terinspirasi dari pengalamannya akhirnya membentuk Dirandra untuk membantu anak-anak sepertinya. Tahui Alia sendiri memiliki sebuah penyakit rematik anak yang bernama juvenile idiopathic arthritis atau GIA atau arthritis idiopathic juvenile sejak berusia 5 tahun. Ini bertujuan untuk mendekatkan para anggota agar bisa saling mendukung satu sama lainnya dan juga untuk menyebarkan edukasi mengenai penyakit autoimun pada anak. Ia menambahkan, komunitas yang berfokus pada area Sumatera Selatan dan sekitar ini di masa depan kami berharap bisa menyebar ke bagian Indonesia lainnya. Pada kegiatan ini Dirandra Indonesia bekerja sama dengan 2 spesialis anak di bidang alergi dan imunologi dari RSMH Palembang, yaitu Dr. Ramirna Alia dan Dr. Edi Noveri. Sebelumnya acara gathering diselenggarakan online, jadi ini adalah pertama kalinya anggota bertemu satu sama lain secara langsung walau hanya beberapa yang bisa hadir, katanya. Dirandra juga mengajak bagi masyarakat yang tidak mampu untuk bisa bergabung. Bagi yang ingin mengetahui bisa mencari informasi lebih lanjut pada www.dirandra.id atau Instagram Dirandra Indonesia. Dr. Edi Noveri SPA menjelaskan ada sekitar 150 anak yang menderita autoimun di Sumsel dan masih dalam perawatan. Sejumlah penderita dirawat di berbagai rumah sakit yang ada di Sumsel. Bukan hanya rematik, ada juga lupus dan penyakit lainnya. Faktor anak terkena autoimun juga selain dari genetik, ada faktor lingkungan, katanya. Jadi Dek, acara kita ini apa Dek? Terus Dirandra itu apa Dek? Dirandra Indonesia. Jadi Dirandra itu cerita ya. Jadi Dirandra itu sebuah support group yang membantu dan mendukung anak-anak dengan penyakit autoimun di sebenarnya tingkatnya Indonesia ya, tapi sekarang kita fokusnya di Sumsel. Jadi kita kerjasama sama RSMH dokter-dokter yang ada dari Bunda juga. Iya, tapi dominannya di RSMH itu sama dokter Edi. Karena basicnya dokter-dokternya banyak dari RSMH. Ya pasiennya juga banyak di RSMH, jadi kerja barengnya sama di RSMH. Kalau anggotanya lah sudah berapa ya Dek? Sekarang tuh kurang lebih Ada 20 kurang lebih ya. kayaknya sekarang tuh berapa ya? Mungkin 20 sih kurang 20 lebih. Karena sebenarnya tuh gimana ya, nggak cuma di Sumatera Selatan, ada yang Jambi, ada yang Bengkulu. Tapi dominan di Palembang. Cuma jadi yang kayak tadi tuh bisa hadir itu karena mereka memang tinggal base-nya di Palembang kan. Nah, kita dia untuk apa? Inspirasi kita membentuk Dirandra ini apa karena kita juga pasiennya atau seperti apa? Jadi aku sendiri pasien autoimun. Tapi kalau di sini kan tadi mungkin kalau dengar kebanyakannya SLE. Jadi aku tuh jenisnya namanya JIA, itu juvenile idiopathic arthritis. Yang sakit-sakit tulang itu ya? Ya, bisa dikit gitu. Jadi dulu tuh pas aku tuh ngadapin penyakit tuh nggak ada komunitas. Komunitas tuh nggak kenal siapapun yang mirip lah gitu loh. Jadi akhirnya pas sekarang udah 17 tahun terinspirasi dari sosial media, terus juga dari pengalaman aku sendiri, terus juga teman-teman aku di sekolah tuh juga suka berorganisasi, jadinya ya terbentuklah Dirandra ini, terus ngajak teman saya ini bantu. Harapan dari Dirandra ini seperti apa ke depan? Ya semoga aja Dirandra semakin besar ya, terus bisa membantu banyak masyarakat. Iya, Karena membantu di banyak orang. kalau kita tahu juga rata-rata juga yang banyak kena autoimun dan sejenisnya ini banyak yang masyarakat kurang mampu. Terus juga untuk meningkatkan kesadaran publik aja, karena salah satu isunya itu diagnosis itu kurang gitu loh. Jadi ada yang punya autoimun tapi nggak tahu mereka itu punya autoimun. Jadi kita salah satu misi kita itu ya untuk meningkatkan kesadaran, terus juga untuk mendukung mereka dalam perjalanan ini. Dirandra itu singkatan dari apa Dek? Dirandra, apa nama? Dirandra itu bahasa Sanskerta artinya pemberani. Apa? Pemberani. Pemberani. Karena setiap anak dengan penyakit autoimun itu pemberani. Oke. Terima kasih. Ya. Ini merupakan satu
suatu wadah ya untuk kita para pejuang autoimun khususnya pada anak-anak untuk bisa saling mendekatkan diri dan berbagi dan sharing untuk pengalaman dan juga semua aspek yang menyangkut pengobatan, terapi, dan juga untuk aktivitas kemanusiaan. Nah, para pejuang autoimun, khususnya di daerah Sumatera Selatan, nah kita punya wadah yang baru namanya Dirandra ini. Dirandra ini dulu dirancang khusus untuk para pejuang autoimun, khusus untuk anak-anak, yang kontribusinya untuk aktivitas kemanusiaan. Sebenarnya autoimun itu seperti apa sih, Dok? Autoimun itu merupakan sebenarnya suatu penyakit ya, jadi kesalahan dalam tubuh seseorang untuk mengenal yang harusnya teman tetapi menjadi lawan bagi tubuhnya sehingga dia menyerang dirinya sendiri. Itu secara garis besarnya begitu. Untuk saat ini di Palembang atau Sumsel ini ada berapa orang? Kalau khusus untuk yang anak-anak, yang setahu kita sejauh ini masih ini ya Dokter Mira ya untuk yang autoimun. Tapi kalau untuk yang penyakit yang lain biasanya ada juga tuh, misalnya HIV dan sebagainya, ada juga untuk yang organisasi kemanusiaan yang lainnya. Ya kalau untuk yang autoimun, setahu kami sejauh ini untuk anak baru Dirandra Indonesia yang di sini. Ada berapa maksudnya yang kena? penyintas ya? Penyintas kalau data seluruhnya untuk penyakit autoimun tuh sebenarnya banyak ya, bisa lupus, bisa JIA namanya atau JDM. Nah kalau lupus itu di Rumah Sakit Muhammad Husin ada 96 anak. Wih, banyak juga. JIA itu ada 44 anak dan yang JDM itu ada 3 anak. Jadi kalau kita totalin hampir kurang lebih 150-an ya. Tapi untuk orang tua sendiri terkait anak yang menderita autoimun, apa yang dirasakan, Dok? Jadi para pejuang autoimun ini kan otomatis mereka akan mendapatkan pengobatan yang panjang ya. Jadi orang tuanya kita ajak juga untuk berkontribusi dalam hal bagaimana mereka bisa menangani untuk anak-anak ini dan menemani mereka jangka panjang sehingga mereka juga mendapatkan informasi terkait aspek pengobatan dan juga penyakit-penyakit yang diderita oleh anaknya melalui sharing juga dengan teman-teman penyandang autoimun lainnya. Tapi perlu pengobatan berkelanjutan, Dok. Betul. Kalau boleh tahu Dok, autoimun ini apa Dok penyebabnya? Penyebab dari sakit autoimun itu? Ada gabungan dari beberapa faktor ya, jadi tidak hanya satu faktor saja. Jadi ada faktor genetik, genetik. dari tubuh kita, dan juga ada yang dari lingkungan ya. Jadi gitu harus ada gabungan dari kedua itu baru bisa penyakit autoimun itu muncul. Jadi tidak cuma bawaan genetik aja, tapi ada harus yang mencetuskan, dan itu multifaktorial ya, jadi banyak yang bisa mencetuskannya dan faktor genetiknya pun macam-macam, jadi tidak hanya dari satu gen, jadi itu macam-macam ya. Berarti ini bukan penyakit turunan, oke? Jadi kalau keturunan itu hanya merupakan faktor risiko ya, jadi Tidak jadi penyebab langsung ya Pak. Penularannya bisa lewat itu Dok, apa? Menular kan penyakit Dok? Tidak? Penyakit autoimun nggak menular Pak. Udah menular ya? Jadi nggak tahu, bukan kayak penyakit infeksi ya. Oh, iya. Tidak menular. Oke Dok, makasih Dok. Maaf Dok. Terkait kegiatan apa yang ini gimana Pak? Tanggapan Bapak sebagai orang tua ya? Sebagai orang tua ya, jadi anak saya ini kelas 12 SMA. Jadi sejak umur 5 tahun dia ini terkena penyakit autoimun yang namanya dulu JRA ya, kalau jadi bahasa Inggrisnya itu juvenile rheumatoid arthritis. Jadi kayak rematik pada anak. Jadi gejalanya itu dia susah bergerak gitu kan, kalau jalan sakit dan lain sebagainya. Nah dulu itu orang-orang yang sakit seperti itu susah mendapatkan informasi, jadi sehingga anak saya ini berobatnya sampai dengan ke Singapura. Jauh sekali Pak. Ya, jadi di Singapura itulah diagnosisnya tegak, sakitnya apa, terus cara penanganannya cak mano. Nah setelah itu ditangani di Indonesia inilah. Nah dia melihat bahwa kesusahan dia dulu ya, dia ingin bagikan gitu loh dengan orang-orang yang terkena nasib yang sama dengan dia gitu loh. Oleh karena itu dia mendirikan yang namanya organisasi Dirandra ini. Dirandra itu kalau dalam bahasa apa ya, Sanskertanya itu warrior ya, pejuang. Karena agak aneh lah ya kalau kata kita kan bukan sakit demam panas. Nah mereka harus berjuang dengan hidup mereka, kemudian berjuang untuk bisa normal di masyarakat dan lain sebagainya. Nah organisasi ini mewadahi
interaksi antara orang-orang yang memiliki penyakit seperti itu. Jadi setidak-tidaknya mereka itu tidak dewean, pecah anak aku dulu. Mereka ada tempat untuk bertanya, kemudian mereka juga tahu cara pengobatannya cak mano. Karena banyak yang sakit-sakit cak ini kalau misalnya wong tuanya tidak paham ya dianggapnya sakit-sakit biasa, diurut-urut, di apa-apa kan. Padahal sebenarnya sakit ini sebuah penyakit yang kompleks ya. Jadi sehingga memerlukan memang dokter-dokter alergi imunologi dan lain sebagainya. Nah inilah anak kita ini memang masih kelas 2 SMA, tapi dia peduli ya dengan kawan-kawannya, mungkin juga adik-adiknya yang memiliki atau menjalani pengobatan yang sama dengan diri. Untuk terkait anaknya yang mengalami seperti ini, apa yang dari dan lain sebagainya. Nah mereka sadar bahwa anaknya itu sakit itu, sehingga mereka bisa mendapatkan informasi yang benar gitu kan. Jangan sampai kakek sudah terlambat, nah baru nak dilakukan penanganan sudah terlambat. Jadi orang tua ini memang harus banyak saling komunikasi ya, baik diantara orang tua penderita ataupun dengan dokter-dokter. Nah di sini kan ada dua dokter ini, ahli alergi imunologi dari Palembang ini, Dokter Mirna dengan Dokter Edi. Nah mereka yang merawat orang sakit autoimun dalam kasus ini banyak yang lupus ya di Sumatera Selatan ini. Tadi infonya sudah hampir 100 kalau tidak salah pasien mereka. Jadi, inilah yang orang tua itu perlu tahu supaya mereka bisa ngajari anaknya untuk menerima bahwa ya ini nih memang tidak wajah sakit tepele ya, bukan kita ini ya. Cawong kena kanker kan tepele kan, kita pada berusaha hidup sehat dan lain sebagainya. Ya apa boleh buat ya. Berarti uang tuh lebih peka terhadap kondisi anaknya. Lebih bisa mengerti. Nah, macam itu kan. Sehingga ya, namanya budak-budak remaja aja ini kan, karena saya kan shock kan mereka nih kan. Yang harusnya muda nih, energik, pacak kemana baik melakukan ini itu. Nah, ini enggak bisa. Gitu kan. Nah, inilah yang komunitas ini dibuat supaya mereka punya empati ya, punya rasa saling mengisi lah di antara mereka yang sama sakit. Kamu